yang termasuk ke dalam sertifikasi PLA. Jadi dia tidak boleh melepaskan sertifikat sendiri, tapi nanti akan, kalau lulus, akan bersama-sama dengan sertifikat PLA. Kalau kita memberikan kelas CPR sendiri, maka kita akan menggunakan kurikulum yang disebut dengan kurikulum Basic Life Support. Itu minimal 4 jam kelasnya dan disertai dengan kelas praktek. Uni Indonesia Kawasan Timur sudah selesai menggunakan kurikulum itu, dan mereka mendapatkan 4 jam teori dan 6 jam praktek. Dan mereka praktek betulan, kompresi betulan. Karena boneka itu bepergian dari kota ke kota untuk mengumpulkan seluruh peserta dan uji kompresi betulan. Ya. Jadi kalau mau minta sertifikat untuk ini boleh, kita bisa buka kelasnya, tetapi ingat 4 jam teori dan 6 jam praktek. Itu betul-betul praktek kompresi. Oke, sekarang kita akan masuk dengan untuk persiapan PLA administratif mengharuskan kita mengetahui dengan benar tentang kompresi jantung luar. Dipersilakan kita mulai. Apa itu cardiac arrest? Cardiac arrest atau henti jantung adalah suatu kondisi, perhatikan baik-baik penjelasan ini. Kondisi di mana aliran darah itu tidak cukup untuk memberi makan jantung, paru, dan otak. 3 organ utama yang mempertahankan kehidupan kita, yaitu jantung, paru, dan otak. Kalau aliran darah kepada ketiga organ ini tidak mencukupi, maka itu disebut dengan kondisi cardiac arrest. Apalagi kalau aliran darah sudah berhenti sama sekali, itu disebut dengan henti jantung. Jadi cardiac arrest pada definisi ini yang kami gunakan adalah mungkin nadinya masih ada. Perhatikan, mungkin nadinya masih ada, tapi contohnya nadinya hanya 35 kali semenit. Hanya 20 kali semenit. Kalau Anda cek nadi pada waktu itu, nadi ada. Dan kalau kita hanya terpaku dengan algoritma dan kita kaku dalam algoritma, kita membunuh pasien itu. Dia butuh kompresi dan kita biarin. Oleh karena itu, kami tidak mengajarkan cek nadi kepada masyarakat awam. Dan kami hanya mengajarkan cek nadi untuk petugas IGD yang sudah berulang-ulang kompeten untuk melakukan tugas itu. Petugas ICU yang melakukan pekerjaan itu. Kenapa? Karena nadi di bawah 40 tidak akan cukup untuk memberikan aliran darah bagi jantung, paru, dan otak, dan itu sudah membutuhkan kompresi. Kalau kita konfirmasi dengan rekaman elektrokardiogram, mungkin pada waktu itu terjadi total block, atau mungkin blok tetapi yang sangat berat. Ya, grade 2, tapi yang sangat berat. Di mana nadinya sangat rendah. Demikian alasan kami, sehingga kami tidak menginstruksikan untuk mengajarkan cek nadi. Yang kedua, statistik mengatakan kalau kita cek nadi, petugas kesehatan saja ada 40% yang gagal menentukan ini ada nadi atau tidak. Itu statistik. Yang berikut, untuk orang awam, 60% dia tidak bisa tahu ini nadi atau tidak. Kami pernah melakukan uji coba kepada peserta, kita gunakan boneka yang gunakan ada nadi dan tidak ada nadi. Hanya 1 dari 12 yang bisa mengatakan ada nadi atau tidak pada orang awam. Sehingga kami tidak mengajarkan untuk cek nadi pada penanganan cardiac arrest. Sekarang apa masalahnya? Masalahnya adalah aliran darah itu tidak ada atau tidak cukup. Jadi masalahnya adalah henti sirkulasi. Cardiac arrest sama dengan stop circulation. Circulation diminish. Stop. Terhenti. Loss. Ya. Itu masalahnya, sehingga pemecahan masalahnya adalah segera membuat aliran darah artifisial. Itu disebut dengan
kompresi jantung luar. Sertifikasi kita adalah untuk memastikan darah mengalir kembali di dalam pembuluh darah untuk kehidupan dengan memberikan kompresi yang bermutu. Apa bedanya dengan heart attack? Cardiac arrest dan heart attack itu biasanya berjalan berdampingan. Ini adalah kondisi pembuluh darah kita, pembuluh darah tajuk jantung kita. Kalau saudara atau saya, kita orangnya gemuk, kolesterol kita periksa kolesterolnya tinggi, kita perokok, peminum kopi, ya, jarang olahraga, maka biasanya pembuluh tajuk jantung kita itu seperti gambar yang di atas ini. Banyak plak-plak-plak yang tersebar di seluruh pembuluh darah. Dan itu pada waktu dia terinfeksi, dia akan menjadi trombus. Yang trombus itu gumpalan darah yang gampang pecah dan tersebar kemana-mana. Begitu dia pecah tersebar, dia akan menyumbat seluruh pembuluh darah kecil yang di bagian terjauhnya, dalam bahasa kami bagian distal. Tetapi kalau orangnya langsing, kurus, cantik, suka berolahraga, kelihatan sehat semuanya, makanannya dikendalikan dengan luar biasa, apakah dia akan bebas serangan jantung? Tidak juga. Tidak juga. Ada jenis kedua yang disebut dengan MI tipe 2, myocardial infarction type 2, di mana pembuluh darahnya mulus, bersih, bagus, tetapi orangnya sangat stres. Pada waktu dia berada dalam tekanan yang sangat hebat, apa karena ada keluarga yang meninggal, kecelakaan, ataupun hutang, tagihan hutang yang mendadak berat, atau apapun terjadi, stres besar, pembuluh nadi jantungnya itu mencengkeram, konstriksi hebat, sehingga tidak ada aliran darah. Ini yang disebut dengan vasospasm atau disfungsi endotel. Itu jenis kedua. Ini yang disebut dengan heart attack. Heart attack ada dua tipe, ada juga mix ya, tapi dua tipe terutama. Satu yang tipe trombus, yang satu tipe tromboembolik ya, yang kedua tipe vasospasm atau endothelial dysfunction. Kalau terjadi seperti demikian di gambar sebelah kiri ini, maka jantung yang sudah tersumbat pembuluh darahnya ini akan berhenti, ototnya tidak bisa memompa, sangat nyeri, dan itu dia akan tidak bisa memompa. Akibatnya terjadi gagal jantung. Oke, kita lihat ini ilustrasi yang tadi seperti di sini. Sebelah kiri jantung yang sehat, aliran darahnya lancar. Sebelah kanan jantung yang sakit, ada sumbatan pembuluh darah. Dalam gambar di sini adalah gambaran plak. Ya, ini adalah jenis serangan jantung yang saya jelaskan tadi. Karena kompresi jantung luar atau CPR, cardiopulmonary resuscitation, itu adalah metode kita, teknik kita untuk mengembalikan aliran darah yang tadinya terhenti atau berkurang. Tuntutan dari General Conference adalah peserta harus mengetahui dan mengerti lokasi dan fungsi jantung dan paru. Dan kita sudah putar tadi video, kita bisa ada gambaran. Kita mendefinisikan CPR dan sebutkan 5 kondisi. Sementara dalam pelajaran kita ini kita ajarkan 10 kondisi, bukan cuma 5. Anda tinggal pilih saja. Kemudian syarat yang ketiga, kursus ini harus diselenggarakan oleh AHA atau RC, Red Cross, atau Royal College of Resuscitation untuk Eropa, or an equivalent under certified. Jadi harus orang yang tersertifikasi. Dan kami dari YES Indonesia, kami setiap 2 tahun, walaupun sudah tahu, kami tetap ujian kepada AHA. Sehingga semua kami bisa serap ilmu mereka dan kami bisa ajarkan kepada masyarakat gereja dengan cara yang lebih baik. Kalau kami masuk AHA, kami tidak ada yang gratis, semuanya bayar. Kalau sekarang Anda mencoba boleh pergi ke sana dan minta ujian,
itu mereka minta satu grup 32 orang, harganya sekian juta, sekian puluh juta. Tetapi kalau kami melalui Yes Indonesia, kami sediakannya gratis, tetapi harus pada kondisi yang cukup disiplin, ya. Kemudian Anda harus punya catatan hidup yang sehat. Ini harus, silakan supaya Anda bisa menceritakan tentang Tuhan. Jika Anda hidup sehat, kalau Anda sakit, nggak susah Anda menceritakan kebaikan Tuhan. Oke, kita lanjut kepada patch-nya. Patch-nya ini adalah patch ungu, landasan ungu, latar belakang ungu, yang menunjukkan kepada health science. Ya, health science. Ada warna putih, ada ungu, ada macam-macam warnanya. Untuk kelompok-kelompok under, ya, under enrichment itu. Kemudian ada cincin emas. Cincin emas itu, yang lonjong itu menggambarkan nilai-nilai kualitas terbaik. Selalu standar kita harus yang terupdate. Tetapi cincin kuning ini juga mengibaratkan permintaan Tuhan Yesus di Wahyu 3. Belilah daripadaku emas. Artinya karakter Kristus yang dimuliakan dalam pelayanan kita. Gambar putih, gambar ibarat seorang yang terlentang, adalah pucat, tidak ada aliran darah. Sementara yang mengkompresi dia, yang membentuk gambar hati itu adalah seorang yang segar bugar dan mempunyai aliran darah yang lancar. Baik, kita akan masuk kepada algoritma. Untuk mengajarkan algoritma ini Anda membutuhkan 4 jam pelajaran. Oleh karena itu, tidak mungkin kita akan sebagai pengantar untuk PLA kita habiskan 4 jam hanya untuk ini. Saya sudah ringkaskan berdasarkan kondisi di lapangan. Silakan Anda mencatat. Silakan Anda mencatat semua yang terjadi di algoritma ini, diagram ini. 1. Pastikan tidak sadar. MGC. Kedua, pastikan tidak bernapas. Ketiga, pastikan bantuan. Ya. Keempat, pastikan kompresi berkualitas. Kelima, pastikan defibrilasi. Keenam, pastikan evakuasi atau posisi aman. Dan ketujuh, pastikan dokumentasi benar. Nah, perhatikan, di sini katakan unresponsive, check response. Boleh kita cek respon, tapi tujuannya apa? Kita harus dapat indikasi melakukan kompresi. Kotak pertama ini menggambarkan apa indikasi untuk melakukan kompresi. Anda temukan atau tidak? Kalau ada, Anda diizinkan melakukan kompresi. Kalau tidak ada indikasi, Anda dilarang melakukan kompresi. Itu sebabnya kami katakan ini sebagai pastikan tidak sadar dan pastikan tidak bernapas. 2 syarat ini kalau kita penuhi, kita diizinkan melakukan kompresi. Siapapun Anda, walaupun orang awam, Anda polisi, Anda tentara, Anda camat, Anda orang yang anggota awam gereja, master guide, diizinkan. Asal dapatkan 2 tanda ini. Pasti tidak sadar dan pasti tidak bernapas. Yang ketiga adalah aktivasi emergensi. Kita harus telepon rumah sakit atau ambulans yang terdekat untuk minta bantuan. Tidak ada alasan untuk tidak menelepon. Tidak ada alasan untuk tidak menghubungi. Kalau kita berada di lokasi yang cukup jauh, minta orang lain cari, panggil dia. And you call 911, seperti perintah tadi di film tadi. You call 911 and I do the CPR. Seperti itu. Jadi, yang ketiga adalah pastikan bantuan. Get defibrillator. Tolong bawa AED ke sini. Itu kata Kak Ale dalam film tadi. Oke, yang berikut.
Dalam bahasa Inggris ini sudah standar, push hard and fast. Push hard and fast ini, kalau kita minta seorang ahli bahasa Inggris, dia akan terjemahkan tekan keras dan cepat, dan tidak punya makna sama sekali untuk menolong orang. Karena itu kami terjemahkan dia menjadi terjemahan operasional di lapangan sebagai 5 syarat kompresi berkualitas. Ya, pertama, kedalaman minimal 5 cm pada orang dewasa. Kedua, kecepatan 100 sampai 120 kali semenit. Ketiga, tidak ada interupsi. Keempat, dada berkembang maksimal, yang namanya recoil maksimal. Dan kelima, minimal hiperventilasi. Karena sekarang zaman COVID kita tidak ajarkan ventilasi. Jadi tidak ada yang mengajarkan mulut ke mulut ataupun pakai bagging. Oke, demikian penjelasan untuk algoritma ini. Kita pindah kepada pelajaran berikutnya. Ada 2 jenis henti jantung. Jantung berhenti pada posisi kejang jantung, yang disebut dalam bahasa Inggrisnya ventricular fibrillation, dan jenis yang kedua adalah henti jantung lumpuh jantung, yang dalam bahasa Inggrisnya asystole. Jadi ada 2 macam, ventricular fibrillation dan asystole. Asystole. Yang fibrillation itu memakan tempat sekitar 90%. Dan 10% yang asystole. Oleh karena dia 90% fibrilasi dari ventrikel atau kejang jantung, maka kebutuhan akan AED, Automated Electrical Defibrillator, itu sangat mendesak. Sehingga AED itu diletakkan di hotel-hotel besar, selalu tersedia. Di bandara, di pelabuhan-pelabuhan yang besar, ya, selalu disiapkan AED. Kenapa? Karena orang sering meninggal, jantungnya berhenti karena fibrilasi atau kejang jantung. Dan Anda, untuk mendapat sertifikasi, Anda harus melakukan AED. Tetapi untuk peserta PLA ini, kami hanya memberikan gambaran teorinya saja. Oke, kapan terjadi gangguan elektrolit? Kalau kita muntah-muntah hebat, keringat hebat, atau diare, kemudian kita main badminton sepanjang hari, sampai tengah malam masih karena kita taruhan, siapa kalah bayar kok, akhirnya main badminton sampai tengah malam. Begitu banyak berkeringat. Dan sayang sekali saya harus katakan, banyak pendeta-pendeta Advent yang gugur di lapangan bulu tangkis. Sangat menyesal. Karena apa? Gangguan elektrolit. Yang kedua, sumbatan tajuk jantung. Sumbatan pembuluh tajuk jantung ini yang saya gambarkan pada cerita yang pertama. Itu pada orang-orang dengan faktor resiko. Orang yang tipe A itu orang yang pembuluh darahnya bagus tetapi sangat stres. Ya, tipe A. Hati-hati untuk kita untuk hal tersebut. Kalau kita beresiko, banyak berserah, saudara. Banyak Tuhan bisa menolong kita. Yang ketiga, syok perdarahan. Perdarahan ini bisa karena ibu hamil melahirkan dan berdarah, ibu hamil yang berdarah tetapi perdarahan di dalam, atau seorang kecelakaan dan berdarah, terpotong dan berdarah, dan seterusnya. Ya, syok perdarahan. Yang ketiga, tenggelam. Bukan hampir tenggelam, tapi betul tenggelam. Sehingga pada kami, waktu saya ikut pelatihan itu, kita bisa bikin CPR di dasar kolam. Kalau teman kita tiba-tiba dia kejang di dasar kolam dan dia harus kita tolong, ya CPR di sana. CPR di sana hanya untuk memberikan aliran darah. Sambil sesudah itu kita tarik dia ke permukaan.
sering terjadi pada posisi tenggelam itu adalah kejang jantung. Yang kelima adalah sumbatan jalan napas. Kalau sumbatan jalan napas bisa terjadi kejang jantung, bisa terjadi asistol. Sekarang kita pindah untuk asistol. Lumpuh jantung terjadi pada sengatan listrik. Hampir semua sengatan listrik. Sambaran petir, sambaran listrik pada tegangan potensial 10.000 volt, ya, itu sambarannya langsung menyebabkan jantung berhenti itu. Tetapi setelah dia berhenti, sekitar 4-5 detik kemudian dia akan berdenyut sendiri. Karena jantung kita dilengkapi dengan automaticity. Ada 4 kriteria sifat utama dari otot jantung kita. Mampu berdenyut sendiri karena dia punya SA node, sinoarterial node. Jadi begitu dia lumpuh, asalkan SA node-nya masih hidup, dia akan picuh lagi jantung untuk berdenyut. Yang kedua, sumbatan jalan napas total. Yang ketiga adalah asidosis berat. Asidosis berat ini biasanya pada kita orang-orang yang sakit. Entah sakit jantung, sudah berat, sakit ginjal, cuci darah, dan seterusnya. Ya, pada COVID juga, COVID itu juga adalah posisinya, kalau dia sudah sesak napas, maka dia sudah terjun ke asidosis berat. Dan itu kalau dia berhenti jantung, biasanya henti jantung modelnya adalah asistol. Kemudian yang keempat, hipotermia berat. Pada orang-orang yang tinggal di daerah suhu rendah, atau kita yang suka naik gunung, dan kita kurang awas dengan sumber penghangatan, kita bisa hipotermia. Olahraga yang baik adalah teknik untuk mencegah hipotermia. Dan berikut adalah keracunan. Hampir semua keracunan, gigitan ular, racun dari obat-obatan, itu biasanya henti jantung jenis lumpuh jantung. Mengulangi lagi prinsipnya. Mengapa dikompresi? Pada saat jantung berhenti memompa, maka aliran darah berhenti. Pasokan darah yang mengandung oksigen dan bahan bakar energi untuk otak, jantung, dan paru berhenti. Maka kesadaran akan menurun dan hilang, diikuti hilangnya usaha bernapas. Maka yang diperlukan adalah segera membuat aliran darah. Mengambil alih tugas jantung sementara, dan ini dapat dilakukan dengan kompresi. Ini penting diperhatikan. Survival pasca kompresi, jika kita melakukannya dalam 1 menit, kurang dari 1 menit, kita bisa mencapai 98% yang kembali pulih sebagaimana sebelum sakit. Dalam video yang saya putar berulang tadi, setengah jam sebelum acara, digambarkan di sana, pada waktu orang itu pingsan, kurang dari 20 detik sudah dilakukan kompresi. Dan standar kami, Youth Emergency Indonesia, adalah kurang dari 20 detik. Rata-rata setelah kami evaluasi, kalau kami bertindak itu biasanya sekitar 12 detik. Setelah dia pingsan, kita lakukan pengkajian, pastikan tidak sadar, pastikan tidak bernapas, panggil bantuan langsung, kompresi. Itu memakan waktu rata-rata 12 detik. Oke. Kalau kita hilang pada menit pertama, hampir pasti dia tinggal 5%. Jadi tinggal sedikit yang selamat. Ya, tinggal sedikit yang selamat. Inilah 5 syarat kompresi berkualitas untuk orang dewasa. Minimal kecepatan 100-120 kali semenit, minimal kedalaman 5 cm, minimal hanya 1 detik, maksimal 350 cc, minimalkan interupsi, dan maksimalkan recoil atau dada berkembang lagi. Ini kalau kita nanti Anda mau teruskan sampai sertifikasi, berarti Anda harus belajar 6 jam lagi untuk praktek. Dan ini Anda akan bekerja praktek di manikin atau boneka. Titik kompresi dihitung dari tulang dada, ditentukan di tengahnya. Kemudian ambil setengah bagian bawah. Jadi kalau ada pertanyaan di mana titik kompresi, jawabannya adalah
setengah bagian bawah tulang dada. Ya, ingat, tidak diizinkan jawaban yang lain. Sesuai dengan standar American Heart Association, Anda memberikan jawaban yang lain, hampir pasti Anda akan berhadapan dengan pertanyaan berikutnya. Tapi kalau Anda jawab setengah bagian bawah tulang dada, langsung final itu. Kecepatan dihitung oleh instruktur 200 kompresi selama 2 menit. Kedalaman dinilai dari tanda hijau yang muncul di tengah indikator. Dan kalau hijau itu hilang, berarti dia recoilnya bagus. Interupsi artinya tidak boleh berhenti. Begitu masuk kompresi, dia harus teruskan sampai 2 menit. Ini adalah berita buruknya. Berita baiknya tapi berita buruknya juga. Sehebat-hebatnya kita kompresi, kita hanya bisa berikan aliran darah 25-30%. Makanya kalau Anda masuk kompresi sembarangan, tidak ikut aturan, Anda akan jauh di bawah 25-30% aliran darah. Ini adalah gambaran aliran darah masuk dan keluar dari jantung. Ini masuk, ini keluar, dan normal jantung sendiri memompa itu 5.250 cc dalam 1 menit. Sementara kita juga bernapas sekitar 5.250 cc udara 1 menit. Itu sehingga rasio quotient antara ventilasi dengan sirkulasi itu 1. Toleransi maksimal itu 0,9. Di luar angka itu kita akan sangat sesak napas. Jadi kalau nanti kita ditanya, kenapa sesak napas? Jawabannya adalah karena VQ ratio kita di bawah 0,9. Ya. Nah, ini adalah gambarannya. Gambaran yang kita bisa tampilkan. Kapan kita hentikan kompresi? Kalau orangnya bangun. Kalau Anda lakukan dengan benar, biasanya baru 1 siklus orangnya sudah bangun. Langsung lakukan evakuasi. Tapi kalau Anda terlambat atau lakukan tidak benar, bisa 30 menit baru dia mulai bernapas lagi. Dilakukan dengan benar. Kompresi dihentikan bila korban bisa bernapas spontan, korban bangun dan sadar kembali, atau ada datang tim ahli dengan alat yang memadai. Kalau tim ahlinya datang dan dia tidak bawa alat sama sekali, sama dengan kita orang yang tidak sekolah yang cuma tahu kompresi. Perhatikan. Tim ahli datang, dia harus bawa alat lengkap. Kalau dia cuma datang tanpa apa-apa, sama seperti kita juga yang cuma belajar bagaimana hands-on CPR. Yang keempat, jadi kalau tim ahli datang dia tidak bawa alat apa-apa, kasih tahu sama dia, kami sudah kompresi sejak jam sekian. Nanti dia katakan, oke, lanjutkan sambil dia juga panggil bantuan, atau dia ambil alih karena kita sudah sangat kelelahan, bisa. Yang berikut, kalau kita sudah sangat kelelahan, dan biasanya kalau kita sudah resusitasi lebih dari 30 menit, maka ketua tim untuk kompresi itu diizinkan untuk cek nadi selama 10 detik. Kalau diraba cek nadi di karotid 10 detik, tidak ada nadi, maka biasanya polisi juga yang datang, dia akan periksa, oh ada nadi, dikatakan meninggal. Yang boleh mengatakan meninggal itu cuma 3. Di Indonesia, undang-undang di Indonesia cuma boleh 3. 1, aparat hukum. Aparat hukum itu bisa hakim, jaksa, polisi, dan semua dia punya aparat. Kemudian yang kedua adalah pemerintah, dia lurah, ketua RT, apa-apa pokoknya pemerintah. Dan yang ketiga adalah petugas medis, dokter, perawat, petugas puskesmas, siapapun dia dalam jabatan sebagai petugas puskesmas diizinkan untuk menyatakan seorang meninggal atau tidak. Ini prudent heart deafing. Anda boleh belajar langsung ke Rumah Sakit Advent Bandung, di sana lebih diperluas penjelasan itu, sangat indah, ini boleh di screenshot, silakan. Dan Anda nonton sendiri di Facebook nantinya. Oke, ini tugas leader, tugas tim. Ini yang tidak boleh dilakukan, leader apa, anggota apa. Ini kriteria tim, resusitasi. Sekarang
Saya perlu ajarkan ini karena kita punya catatan gereja kita, gereja yang kita cintai ini, gereja Masih Advent hari ke-7, ada catatan yang buruk tentang kesedak ini. Salah satu gereja di salah satu conference lah di Indonesia, di tempat yang kota besar. Pada waktu kami melakukan mengikuti mengajarkan kelas CPR untuk PBSTC di conference tersebut, selesai mengajarkan CPR dan foreign body airway obstruction, dan seorang bapak menangis. Saya juga tidak mengerti karena saya mengajar sangat serius dan menyenangkan, semuanya senang, tapi kenapa bapak ini menangis? Saya tanya, bapak kenapa? Apakah kata-kata saya tidak enak? Memang kalau saya berbicara, kadang-kadang bahasa saya tidak enak, karena saya mencoba menjangkau Anda sampai ke hati yang paling dalam, supaya mengerti beban daripada pelajaran ini. Oh, bukan karena kata-kata dokter. Jadi kenapa, Pak? Dia menangis lagi. Dan akhirnya dia dengan berkaca-kaca katakan, kalau saya belajar ini 6 bulan lalu, anak saya tidak meninggal. Dia ceritakan ceritanya. Waktu itu selesai khotbah Sabat siang, potluck, dan anak saya usia 5-6 tahun itu masih kecil-kecil. Mereka senang sekali siang itu. Luar biasa riang gembira. Dan dia lari kepada mamanya. Mama, minta-minta. Mamanya lagi pegang anggur. Dan dia pergi ke mamanya dan dia ambil anggur itu. Ya seperti anak-anak yang lain, begitu dia makan anggur itu dan dia berlari-lari. Waktu dia berlari-lari itu dia kesedak. Dan dia luar biasa, tidak ada suaranya sama sekali. Sudah biru dia dan dia jatuh. Orang-orang angkat dia, anggota jemaat angkat dia, bawa lari kepada mamanya. Karena mereka tidak tahu apa yang mau dikerjakan, mereka, oh kasih minum, kasih minum, kasih minum. Jadi dipaksakan dia anak itu minum dan tidak lama dia biru dan lemah lunglai, dibawakan ke dokter praktek di sebelah gereja. Dokter buka dengan alat, keluarkan itu anggur, dan dia katakan anak sudah meninggal. Gereja Masehi Advent hari ke-7. Kehilangan anaknya, kehilangan jemaatnya, karena tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Itulah sebabnya saya sangat meminta tolong perhatikan dengan benar. Jangan bermain-main dengan pelajaran CPR. Perhatikan baik-baik karena ini adalah alat untuk Anda menolong orang. Langsung kelihatan hasilnya. Tuhan menggunakan saudara untuk langsung menolong orang. Di gereja kami, saya sebut aja lah langsung, gereja Cihamplas. Selesai pelatihan seperti ini, sahabat berikutnya, kejadian, pendeta khotbah begitu bersemangat, jam 1 siang, jemaat sudah lapar, dan ibu ini ambil tangannya masuk ke tasnya, dan dia ingat dia ada bawa gula-gula. Dia ambil permen, dia kupas, dan dia makan. Sementara dia isap permen, tiba-tiba pendeta karena begitu bersemangat, berteriak, dan dia kaget, dan dia kesedak. Tidak, wah, dia gugup sekali. Dia betul-betul dia panik, dan dia, wah, minta tolong. Teman kita yang baru selesai pelatihan, kebetulan duduk di belakangnya. Langsung pegang dan pukul. 3 kali pukul dan permen itu keluar. Sudah tertolong, sudah bernapas lega dia. Tapi tetap dibawa ke IGD. Kenapa? Dibawa ke IGD, minta dokternya periksa. Karena pukulan kita itu bisa menyebabkan meninggal langsung, bisa menyebabkan patah tulang, pecah paru-paru, pecah jantung, pecah lambung, pecah liver, patah tulang iga, patah tulang dada. Maka diperiksa di IGD. Setelah diperiksa tidak ada, difoto dan bersih, ibu ini bisa pulang. Dan hari ini dia masih kerja seperti biasa. Anda lihat itu bedanya.
Tuhan menolong saudara dengan pelajaran yang kelihatan sederhana ini, tapi bisa menyelamatkan banyak nyawa. Oke, yang pertama caranya adalah dengan back blow yang saya ceritakan tadi. 5 kali, 5 kali, 5 kali pukulan. Yang kedua adalah Heimlich maneuver. Kita lihat per gambar supaya lebih gampang. Ini Heimlich maneuver. Kepalan tangan dan pegang. Kepalan tangan pegang, tarik ke dalam dan ke atas. Supaya diafragma mendorong udara itu ke atas dan dia bisa permen atau apapun yang menyumbat bisa terlempar keluar. Ini adalah back blow. Ya, kalau bayi jangan lakukan Heimlich tapi bisa lakukan back blow. Seperti demikian. Ini back blow. Ini Master Guide Fandi, instruktur PIA, dan Master Guide Raffles Hutubesi PLA memperagakan back blow. Ya, ukurannya harus cukup kuat. Cukup kuat untuk memukul. Sehingga benda asingnya keluar. Ini Heimlich maneuver. Kepal tangan di ulu hati. Tarik ke dalam dan ke atas. Ini diakui untuk aliran Amerika dan Eropa. Tetapi untuk pelajaran yang dibawakan oleh teman-teman kita dari New Zealand, dari Australia, mereka melarang tindakan ini. Oke, Anda lihat itu? Jadi Anda sesuai dengan pedoman dari General Conference, kita hanya menggunakan 2 aliran. American Heart Association atau Eropa untuk Dewan Resusitasi. Ya. Nah, ini caranya tarik ke dalam dan ke atas. Memang beresiko kalau kita korbannya lebih tinggi dari kita, tapi kita tahu kemana kita mau tarik, ke dalam dan ke atas. Ya. Itu Heimlich maneuver. Oke, itu saja pelajaran untuk CPR. Ini tidak kami ajarkan, ini namanya abdominal thrust, tidak kami ajarkan, karena ini harus praktek langsung, karena kalau kita cuma teori dan Anda gunakan sendiri bisa kecelakaan kalau Anda tidak kuasai dengan baik tekniknya. Itulah tentang benda asing, kita